Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah kebenaran yang tak tersembunyikan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah mencatat bahwa kira-kira 2000 tahun yang lalu muncullah seorang tokoh bernama Yesus Kristus yang kemanapun ia pergi senantiasa mewartakan kabar gembira dari Tuhan. Dan kabar gembira yang diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus nyatanya sungguh-sungguh mempesona banyak orang. Para kaisar Romawi tidak suka kepada orang-orang Kristen karena orang-orang Kristen yang berusaha menghayati kabar gembira Kristus memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang Romawi pada umumnya. Orang Kristen menolak gaya hidup penuh maksiat yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang Romawi. Dan yang lebih tidak disukai oleh para kaisar Romawi adalah bahwa orang-orang Kristen atau orang-orang Kristiani menolak menyembah kaisar sebagai manusia jelmaan dewa. Oleh karena itu, tidak lama setelah Tuhan Yesus Kristus mewartakan kabar gembira, para kaisar Romawi pun berusaha untuk mengejar-ngejar orang Kristiani dan berusaha untuk membunuh mereka. Karena gaya hidup orang Kristiani yang sungguh berbeda dengan orang-orang Romawi pada masa itu. Namun, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pesona kabar gembira Injil nyatanya tidak dapat ditutupi, tidak dapat disembunyikan. Banyak orang memilih untuk mati sebagai martir asal bisa menghidupi atau menghayati kabar gembira Yesus Kristus. Itulah mengapa di dalam Gereja Katolik di masa gereja perdana kira-kira 2000 tahun yang lalu ada begitu banyak martir di dalam gereja karena keterpesonaan mereka akan kabar gembira Kristus. Daripada kehilangan iman akan Kristus, para martir memilih untuk lebih baik mati. Dan seperti yang dikatakan oleh Santo Siprianus, setetes darah para martir melahirkan 1000 jiwa yang baru. Maka, ya, seperti yang kita ketahui dalam sejarah, perkembangan iman Kristiani terjadi begitu pesat. Justru karena kesaksian dari para martir ini yang terpesona akan kabar gembira Kristus, di mana-mana iman Kristiani diterima. Dan ya, berdasarkan sensus ya, sampai hari ini dari 7 miliar manusia di dunia ini, sebagian besar adalah pengikut Kristus. Dan ini adalah sebuah realitas betapa mempesonanya kabar gembira Kristus yang tidak bisa ditutup-tutupi atau tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kabar gembira Kristus
kabar gembira yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus Kristus tetap berharap agar kita terus mewartakan kabar gembira Injil ini, kabar gembira yang sungguh menyelamatkan. Dan mewartakan Injil sesungguhnya tidak perlu dengan kata-kata atau tidak harus dengan kata-kata. Kita juga bisa mewartakan Injil secara efektif dengan perilaku hidup kita sehari-hari yang menunjukkan cinta kasih. Cinta kasih yang merupakan inti dari kabar gembira Kristus pasti akan mempesona hati banyak orang sehingga mereka tertarik untuk mengikuti Yesus Kristus. Marilah ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersikap setia untuk hidup di dalam cinta kasih. Karena di dalam cinta kasih pasti ada kebenaran, dan kebenaran tidak mungkin ditutupi atau disembunyikan oleh siapapun, dan pasti akan selalu memikat banyak orang yang melihatnya. Tuhan memberkati.